في قلوبهم
munasabah ayat. Jadi bukan asbabun nuzul ayat. Dalam ayat walaqad ja'akum bil bayyinat ini ada munasabah ayat dengan ayat sebelumnya, yaitu wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan secara berulang-ulang tentang nikmat yang dilimpahkan kepada orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berulang-ulang tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi, baik berupa nikmat jasmani ataupun kenikmatan yang bangsa rohani. Nikmat jasmani, nikmat rohani, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan sikap ataupun mental orang Yahudi terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nikmat mentalnya orang Yahudi ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka menyambutnya dengan sifat inkar. Sikap orang Yahudi kalau diberikan nikmat oleh Allah, dia menyambut nikmat tersebut dengan sikap inkar, menyambut nikmat tersebut dengan sifat sombong. Makanya kalau ada umat Islam mendapatkan nikmat Allah, dihadapi dengan inkar, dihadapi dengan kesombongan, itulah karakter orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau diberi nikmat oleh Allah, mau nikmat jasmani ataupun nikmat rohani, orang-orang Yahudi selalu menyambut nikmat tersebut dengan sikap inkar dan sombong hatinya kepada Allah
mana Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid, tetapi sikap orang-orang Yahudi, mereka menyambut Nabi Muhammad dengan sikap kepanikan, dengan cara menutup hati-hatinya dari kebenaran ayat Al-Quranul Karim. Jadi tidak menerima tentang kenabian Nabi Muhammad, tidak menerima apa yang diajarkan ketauhidan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang diajak kepada kebenaran, padahal orang tersebut sudah jelas benarnya, ketika diajak ditunjukkan kepada kebenaran, padahal sudah jelas kebenarannya, tetapi mereka mempunyai sikap kepanikan atau menutup hati-hatinya dari hal tersebut, maka itulah sikap-sikap orang-orang Yahudi. Jadi lamun aya jelema dinasehatan teu narima, dituduhkeun teu narima, padahal geus jelas, berarti orang tersebut punya sikap seperti orang Yahudi. Kalau umat Islam ataupun yang beragama Islam, konsepnya kan adil itu an-nasihah, din an-nasihah, bahwa agama adalah nasihat. Ketika kita tidak benar melakukan sesuatu, lalu di situ agama memberikan nasihat, petunjuk kepada kita, maka kita harus menerima nasihat tersebut. Itu konsep
di gunung Tursina, naik gunung Tepurte, air gunungnya. Ya jadi masalah. Akhirnya Nabi Musa sebelum berangkat ke gunung Tursina, kata Nabi Musa, hei Nabi Harun, aku titip umatku kepadamu selama aku munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kan Nabi Musa munajat kepada Allah di gunung Tursina kurang lebih 40 hari 40 malam, dibarengi dengan puasa. Setelah itu Nabi Musa berdialog dengan Allah dengan ayat wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa mencara bahasa kasarnya ngobrol dengan Allah, padahal Allah berbicara kepada Nabi Musa itu tidak ada suara, tidak ada aksara, kalamnya kalam makhluk. Karena nanti kita harus tahu kalam Allah itu ada dua, ada kalam makhluk, ada kalam dal. Kalam dal, kalam Allah yang ada tulisannya, yang ada hurufnya. Mana kalam Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz? Di Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit keempat, sama di dunia. Di langit keempat diturunkan ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad diturunkan ke sahabat, dari sahabat dibukukanlah oleh sahabat dengan ide sahabat Abu Bakar, maka jadilah Al-Quranul Karim yang utuh. Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang dalam, yang ada suara, yang ada aksara. Tapi ada lagi kalam Allah yang madlul. Kalam Allah yang madlul adalah kalamnya Allah kepada Allah berfirman kepada kolam. Allah berfirman kepada kolam, tidak ada suara, tidak ada aksara. Lalu kolam mencatat kalam Allah itu di Lauhul Mahfuz, baru ada suara, ada aksara. Jadi kalam dal dimulai dari Lauhul Mahfuz, kalam madlul ketika Allah berfirman ke kolam, lalu kolam mencatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ada dua. Kalam Allah itu ada dua. Ketika Nabi Musa munajat dengan Allah itu berfirman kepada Nabi Musa itu tidak ada suara, tidak ada aksara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Aku berfirman, aku berbicara kepada Nabi Musa taklima dengan sempurna. Tapi Nabi Musa bisa mengerti kalam Allah yang tidak ada suara, tidak ada aksara. Hebatnya. Kalau kita gak ngerti, kalau kita masih bingung kenapa Nabi Musa bisa mengerti, padahal Allah berfirman tidak ada suara, tidak ada aksara. Ulama tauhid selalu mencontohkan, ini sebatas contoh. Contoh pembicaraannya hati kepada anggota badan. Komandonya badan kita itu adalah hati kita. Jadi apa yang kita lakukan itu instruksinya adalah dari hati kita. Ketika hati kita berbicara kepada tangan, itu nggak ada suara, nggak ada aksara. Ketika hati kita berbicara kepada kaki, kepada mata, itu tidak ada suara, tidak ada aksara. Contoh, kita jalan kaki kita kena batu, kan refleksnya bibir kita mengatakan aduh, tangan kita langsung megang, mata kita langsung melihat. Padahal di situ hati memerintahkan mata melihat, hati memerintahkan tangan untuk memegang, hati memerintahkan bibir kita untuk mengatakan aduh. Pertanyaannya, ada nggak suara dari hati ke mata? Gak ada. Kenapa mata bisa mengerti? Itu pula Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai, di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Allah berfirman kepada Nabi Musa
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Musa untuk menjadikan petunjuk umat-umatnya sesuai dengan apa yang diminta oleh umatnya, yaitu petunjuk dari Tuhan Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya bil bayyinati, membawa kitab Al-Qur'anul Karim, membawa kitab Taurat, dan bahkan Nabi Musa datang ke umatnya dengan bil bayyinati. Bil bayyinati di situ dengan membawa mukjizat-mukjizat. Padahal kan umatnya sudah dijelaskan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat menjadi ular yang paling besar, itu mukjizat Nabi Musa. Tongkat menjadi pembelah lautan menjadi jalan, itu adalah mukjizat Nabi Musa. Tetapi summattakhadhtumul ijla, Nabi Musa datang membawa petunjuk, yaitu kitab Taurat. Bahkan diperkuat, Nabi Musa datang diperkuat dengan mukjizat-mukjizat supaya meyakinkan bahwa Nabi Musa itu benar seorang nabi, meyakinkan bahwa Nabi Musa itu benar seorang utusan Allah. Tetapi apa sikap orang Yahudi ketika Nabi Musa datang dari Gunung Sinai? Ternyata orang-orang Yahudi, Bani Israel, malah menyembah patung anak sapi. Summattakhadhtumul ijla. Padahal itu anugerah. Allah mengurus Nabi Musa, nikmat Allah. Allah menurunkan kitab Taurat, nikmat Allah. Allah menurunkan manna wa salwa, nikmat Allah. Tapi sikap orang-orang Yahudi yaitu selalu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Keingkarannya pulang Nabi Musa di Gunung Sinai, ternyata malah menyembah patung anak sapi. Padahal yang minta sama Nabi Musa, dia minta apa? Minta Nabi Musa mengajar sama Allah supaya mendapatkan petunjuk. Sudah dapat petunjuk, malah ingkar. Itu sikap orang-orang Yahudi. Ingkarnya, ya tadi ingkarnya summattakhadhtumul ijla. Orang-orang Yahudi mengambil malah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Musa sendiri. Jadi kisah patung anak sapi itu kan sudah terlewati, sudah jauh. Yang dibuat oleh Musa sendiri. Musa sendiri itu adalah bayi hasil perzinahan yang dibuang di tengah hutan, yang diurusi oleh malaikat Jibril. Itu Musa sendiri. Kisahnya sudah terlewati. Kalau diulangi lagi nanti. Maka mimpi setelah kejadian seperti itu, Nabi Musa berangkat munajat minta petunjuk. Setelah datang malah menyembah patung anak sapi, ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka wa antum dzalimuna
Untuk apa? Untuk berpikir terhadap perintah Allah, untuk berpikir terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kenyataannya? Akal kita lebih banyak dipakai mikirin dunia daripada dipakai memikirkan perintah-perintah Allah. Berarti wa antum zalimun. Kita termasuk orang-orang yang zalim. Wah, itu zalim, ini zalim, nggak sadar dirinya sendiri juga zalim. Allah memberikan akal itu untuk apa? Kita akal itu untuk berpikir terhadap perintah-perintah Allah. Nih perintah yang wajib kita lakukan prioritas, nih perintah sunnah, nih larangan yang benar-benar harus ditinggalkan, ada larangan yang tidak mutlak ditinggalkan. Tetapi selama ini kita dari mulai kita diciptakan oleh Allah sampai sekarang, apa yang kita pikirkan? 24 jam loh, fasilitas dari Allah. Setiap hari Allah fasilitaskan kepada kita 24 jam. Pertanyaannya, berapa jamkah akal ini dipakai untuk memikirkan agama? Berapa jamkah akal ini dipakai untuk memikirkan perintah Allah? Kalau ternyata akal ini disalahfungsikan, berarti wa antum zalimuna, kita itu termasuk orang yang zalim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ternyata kita itu banyak zalim. Bukan orang Yahudi. Ini kan menjelaskan orang Yahudi ketika mendapatkan nikmat, mereka selalu ingkar terhadap nikmat itu, nikmat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, lalu mereka ingkar terhadap nikmat tersebut dan tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ini kan kisah orang Yahudi. Itu sebetulnya kisahnya Yahudi, tetapi perjalanan hidupnya itu bisa kepada kita sendiri. Jadi jangan mengklaim orang Yahudi itu zalim, kita juga zalim, Pak. Terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Coba. Allah memberikan menciptakan perut, menciptakan kami perut. Untuk apa? Untuk diisi sesuatu yang halal. Untuk diisi sesuatu yang halal. Pertanyaannya, berapa persenkah? Berapa persenkah perut kita diisi dengan yang halal? Apa banyak halalnya perut kita? Apa banyak halalnya? Kalau banyak halalnya, berarti nikmat Allah perut ini sudah disalahgunakan, sudah diingkari oleh kita. Maka berarti kita termasuk orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru udah terasa, sakit kata Allah. Ya aku udah bikin sakit, tapi kamu sendiri yang bikin sakit. Dengan diisi perut kamu dengan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mata gak kurang jelas, akal kecerdasan kurang, mata kurang jelas melihat, tenaga mulai kurang, jalan mulai loyo, tangan mulai tidak kuat. Itu semua adalah
dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, aku tidak akan menghancurkan umat Nabi Muhammad tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu melakukan dosa, Allah hukum. Umat terdahulu melakukan dosa, Allah langsung hukum. Bahkan Allah menjadikan monyet. Tetapi kita bifadlihi wa birahmatihi, kata para ulama, tidak ada kenikmatan yang paling besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbuat dosa, Allah tidak langsung memberikan siksa, tidak langsung memberikan azab kepada kita. Subhanallah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, maka hikmah dari pengajian ini, kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkari, apalagi mensalahgunakan nikmat Allah tersebut. Dengan apa? Para ulama menyatakan dengan banyak membaca doa setiap sholat. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku telah zalim kepada diriku sendiri. Ya Allah,